Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Gimana udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita absen terlebih dahulu ya. Saudari Akila Rohini, Niram, Erlina, Intan, Bagas, Putra, Rima, Fatimah. Baik, ada semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa silakan dipimpin oleh Putra. Alhamdulillah, semoga dengan berkat doa ini pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan dibuka buku LKS-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis yang berjudul tentang Mari Memahami Al-Quran. Di sini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Baik, di sini kita akan membahas menurut para ulama seperti apa pengertian Al-Quran. Di sini ada menurut ulama ahliyan, ialah Quran itu adalah bentuk kata atau benda. Nah, di sini kata Al-Quran adalah kata kerja yang berasal dari qira'ah, yang artinya itu membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, artinya ini di sini adalah maf'ul. Pernah ada yang belajar ini enggak? Quran hadis apa? Nahwu sharaf. Kan dalam nahwu sharaf itu ada namanya fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, di sini Al-Quran disebutnya maf'ul atau disebut objek dalam bahasa Inggris. Artinya itu bacaan Al-Quran yang selalu kita baca dalam setiap harinya. Nah, yang kedua itu menurut Al-Asy'ari. Ada yang mau baca enggak? Al-Asy'ari? Baik, silakan. Menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz corona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama sebuah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat itu didasarkan pada kenyataan bahwa surat ayat-ayat dan huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Oke, cukup. Menurut Al-Asy'ari, apa itu Al-Quran? Yang ialah corona atau yang disebut penggabungan. Artinya itu misalkan corona. Dari Al-Fatihah itu ada berapa huruf? Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kalimat ada berapa huruf? Nah, dari satu hurufnya itu digabung. Misalkan alhamdulillah. Coba kita jabarkan ya. Spironya. Nah, di sini disebut penggabungan ialah misalkan alhamdulillah nih, kita jabarkan. Pertama ialah huruf alif. Yang kedua ialah lam. Yang ketiga ialah ha, yang keempat mim, dan yang terakhir ialah dal. Nah, setelah digabungkan menjadi kalimat alhamdulillah. Nah, yang dimaksud dengan Al-Asy'ari di sini ialah Al-Quran ialah penggabungan dari sini, dan ketika jadi satu kalimat bisa juga jadi satu ayat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dilanjutkan ke ayat keduanya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan penggabungan. Nah, yang ketiga ialah menurut Al-Farra. Ada yang bisa membaca tidak? Oke, siap. Asal kata Al-Quran adalah lafaz qura'inu yang merupakan bentuk jamak dari kata qari'atun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagus. Paham? Yang dimaksud di sini ialah Al-Quran itu saling menegaskan artinya antara satu dengan lainnya. Misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan pada ayat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Nah, surat ini menjelaskan tentang persatuan umat Islam. Nah, di ayat lain juga dipertegaskan maknanya sama ini. Sama yang maksudnya itu tentang persatuan umat Islam yang disebutkan juga pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, kesimpulannya di sini itu dari menurut Al-Farra itu artinya menegaskan atau menguatkan antara satu dengan lainnya seperti itu. Nah, yang poin D itu menurut Az-Zujat. Ada yang bisa membaca? Az-Zujat? Tidak ada. Baik. Di sini kata Al-Quran itu berasal dari Al-Qur'an yang mengikuti susunan qala wazan, yaitu fu'alanun, yang artinya itu jamak atau kumpulan. Nah, argumen ini, pendapat ini adalah karena Al-Qur'anul Karim terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud oleh Syekh Az-Zujat ini ialah Quran itu kumpulan, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Misalkan Al-Fatihah, terus surat selanjutnya ialah Al-Baqarah, terus dilanjut Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya seperti itu. Nah, yang sekarang tuh masuk poin E, yaitu menurut Asy-Syafi'i. Silahkan, ada yang bisa membaca? Ada yang bisa nggak? Silakan. Terima kasih. Nah, di sini menurut Imam Syafi'i itu Al-Quran itu adalah nama asli atau kata awal, yaitu yang disebut dengan isim alam atau nama asli. Berbeda pendapat dengan para ulama yang lain. Seperti contoh menurut Az-Zujat tadi, Al-Quran itu kata awalnya ialah Al-Qur'an. Sedangkan menurut Al-Farra itu Al-Qara'inu. Nah, di sini menurut Imam Syafi'i itu Al-Quran itu ialah Al-Qur'anul Karim, ialah isim alam atau nama asli. Seperti itu. Yang kedua, tentang nama-nama Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran sebagai kitab Allah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Asy'ari menyebutkan bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama. Nah, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi yang pendapat lain juga menyatakan bahwa ada 78 nama. Nah, di antaranya itu yang paling populer yang sering kita dengarkan ialah yang pertama itu Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama.
Al-Itqan karya Imam Asyuyuti menyebutkan bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama. Nah, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Al-Zarkashi. Nah, pendapat lain menyebutkan bahwa ada 78 nama. Oke, yang Al-Quran ada yang bisa membacakan? Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering diletakkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Oke, syukran. Terima kasih ya. Nah, nama Al-Quran yang paling kita dengar yang pertama itu ialah Al-Qur'anu, atau yang disebut dengan isim alam atau nama asli dari Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekarang masuk poin kedua, yaitu Alkitab. Nah, di sini Al-Qur'anul Karim sering disebut dengan Alkitab atau Kitabullah, yang artinya itu kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Artinya Al-Qur'an, Alkitab itu juga memiliki makna menulis. Seperti apa yang kalian kerjakan sekarang itu, ialah menulis materi yang kita sampaikan pada hari ini. Seperti itu. Adapun ayat yang menjelaskan tentang Alkitab itu terdapat pada surat Al-Imran ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sekarang masuk ke poin berikutnya ya, yaitu Al-Furqan. Silahkan ada yang baca satu orang sambil kita menulis. Oke, mangga. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Nah, benar. Nah, yang dimaksud di sini ialah Al-Furqan ialah membedakan antara yang hak dan yang batil. Artinya itu menjelaskan apa yang haram, apa yang halal. Dan semuanya dalam agama Islam itu yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu jelas. Halalun bayyinun wa haramun bayyinun. Semuanya itu sudah jelas dalam Al-Qur'anul Karim atau yang dalam agama kita sudah ada hukumnya masing-masing. Nah, terkait ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang Al-Furqan ialah terdapat pada surat Al-Furqan ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Nah, di sini Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hamba-hambanya, yaitu hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Artinya di sini Al-Furqan itu menjelaskan apa yang ada di sekitar kita, terutama dalam haram dan halal. Seperti contoh yang disebutkan pada juz 15, yang artinya itu bahwa kita nggak boleh melakukan zina karena itu perbuatan yang haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Artinya kita dilarang untuk berzina oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, berikutnya memasuki poin az-zikr. Ada yang bisa membacakan? Tafadhol. Yang bagian putri belum dari tadi. Oke, silakan. Az-zikr artinya memberi peringatan melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan az-zikr terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Oke, terima kasih. Nah, di sini az-zikr artinya memberi peringatan. Melalui Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi kita peringatan. Penyebutannya az-zikr terdapat pada surat Al-Hijr pada ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Nah, di sini yang disebut az-zikr itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita untuk senantiasa tidak mengeluh apa yang Allah titipkan kepada kita atau yang Allah berikan cobaan kepada kita. Seperti contoh dalam surat Al-Baqarah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingati kita bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah, kita disuruh jangan sedih karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita cobaan sesuai kadar atau kemampuan kita. Sebagaimana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya kita pasti mampu untuk melewati apa yang Allah berikan cobaan tersebut, seperti itu ya. Berikutnya itu at-tanzil. Ada yang bisa membacakan? Tafadhal. Ya, silakan. Tanzil artinya yang diturunkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, terima kasih. Nah, di sini yang disebut at-tanzil itu artinya diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yaitu kita semua selaku hamba Nabi Muhammad SAW atau umat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang disebut at-tanzil di sini Al-Quran ialah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kita sebagai umatnya. Nah, di sini Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kita. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai lifestyle. Lifestyle artinya itu sebagai gaya hidup kita. Artinya segala perbuatan apa yang mau kita lakukan itu harus berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis. Seperti itu. Memasuki poin D, yaitu menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quranul Karim. Nah, di sini Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap Muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum dari Al-Quran, sumber hukum umat manusia yaitu yang beragama Islam. Artinya segala perbuatan yang mau kita lakukan itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran juga memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti dan lain-lainnya. Artinya di dalam Al-Quran Karim itu telah mengatur apa yang mau kita perbuat. Seperti contoh, ketika kita mau berwudu, ketika kita mau sholat, kita diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, ialah dalam Al-Quran Karim juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berpuasa. Sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Baqarah yang tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini di ayat sini bahwasanya Al-Qur'an Karim itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, di sini juga
kita ketika berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar kita, melainkan kita menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita diterima maksimal. Pahalanya itu benar-benar kita miliki, baik pahala menahan lapar dan pahala ibadah yang kita lakukan, seperti itu. Kurang lebihnya mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.